selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran sejarah peminatan hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat, tetap sehat untuk mengikuti pembelajaran ini sampai dengan selesai. Ya, kita pada pembelajaran ini sudah memasuki yang namanya peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dengan subtema yaitu konflik Israel dan Palestina. Bapak berharap kalian memahami dan mengerti tentang materi yang telah kita pelajari tersebut. Ya, untuk minggu ini, untuk pertemuan ini kita akan membahas materi yaitu kembali kepada pertemuan pertama, yakni respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita hanya refleksi sedikit supaya lebih paham dan supaya lebih mengerti tentang materi-materi selama pembelajaran semester 1. Untuk itu supaya lebih paham dan mengerti, maka perhatikanlah video berikut dengan serius. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dan berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi yang lain, terbentuknya suatu negara ternyata dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu unsur konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif, terbentuknya suatu negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun unsur deklaratif meliputi pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif sebenarnya bukanlah unsur yang mutlak untuk dipenuhi, namun pengakuan dari negara lain sangatlah penting agar tidak diasingkan dalam hubungan internasional. Untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan cara-cara mengirim misi diplomasi ke negara lain untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan. Dalam kurun waktu setahun setelah proklamasi, Indonesia mendapat dukungan dari berbagai negara. Dukungan Mesir terhadap Indonesia lahir ketika Muhammad Abdul Mu'im selaku konsul jenderal Mesir datang ke Yogyakarta pada 13 sampai 16 Maret 1947. Tujuan dari kedatangannya adalah untuk menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1947 terjadi penandatanganan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Untuk pertama kalinya, pada saat itulah Republik Indonesia mendirikan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Sebagai bangsa yang sama-sama menentang penjajahan, terjalin rasa yang sama, senasib dan sependeritaan. Ketika pemerintah dan rakyat India mengalami bahaya kelaparan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan berupa padi 500.000 ton. Peristiwa tersebut terkenal dengan India Rice. India Rice, selain untuk memberikan bantuan kepada India yang sedang dilanda kelaparan, juga merupakan cara dari pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari negara lain. Diplomasi beras ini sebenarnya ditentang oleh Belanda karena gaung yang ditimbulkan menyebabkan Indonesia semakin mendapat simpati dari negara lain. Ketika Jenderal Spoor melakukan agresi Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948, India merupakan salah satu negara yang mengutuk tindakan Belanda tersebut. Reaksi keras itu diwujudkan dalam penyelenggaraan konferensi Asia di New Delhi atas prakarsa Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri Burma Aung San. Konferensi Asia di New Delhi ini dilaksanakan selama 4 hari, mulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 Januari 1949. Adapun resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia, yang pertama, pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kedua, pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri
sebelum tanggal 15 Maret 1949. Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia, dan yang kemudian adalah penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Walau sering cekcok dengan Indonesia, negara tetangga yang satu ini sebetulnya turut berjasa mengamankan kemerdekaan dari rongrongan agresi militer. Hubungan bangsa Indonesia dan penduduk Australia terjalin lewat korespondensi Serikat Pekerja Perkapalan. Sejak masih bernama Hindia Belanda, buruh kapal Indonesia telah bekerja sama dengan Serikat Pekerja Perkapalan di Queensland maupun Sydney. Bisa dibilang sentimen serta kampanye agar warga negeri kanguru mendukung Indonesia merdeka dikobarkan aktivis sosialis maupun komunis. Ketika agresi militer pertama terjadi setelah perjanjian Linggarjati, Australia bersama India mengajukan resolusi pada 31 Juli 1947 di Dewan Keamanan PBB. Inti resolusi itu memaksa Belanda menghentikan serangan apapun ke wilayah Indonesia. Seandainya tidak diveto Prancis yang saat itu masih mendukung Belanda, maka Australia berhasil meyakinkan negara-negara maju agar wilayah Indonesia sebelum agresi diakui oleh PBB. Australia kemudian masuk sebagai anggota Komisi 3 Negara untuk menengahi proses gencatan senjata antara Belanda dengan Republik Indonesia pada 25 Agustus 1947. Di antara respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama, menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda, di mana PBB berperan untuk melakukan resolusi antara Indonesia dan Belanda dengan mengeluarkan rekomendasi untuk membentuk Komisi 3 Negara yang dibentuk pada tanggal 18 Desember 1947. Pembentukan KTN juga dilatar belakangi oleh agresi militer satu oleh Belanda. Komisi 3 Negara terdiri dari 2 negara yang ditunjuk oleh negara yang bertikai, serta 1 negara yang penengah. Indonesia menunjuk Australia yang diwakili oleh Richard Kirby. Belanda menunjuk Belgia yang diwakili Paul van Zielen. Sementara penengahnya adalah Amerika Serikat yang diwakili Frank Graham. Komisi 3 Negara pun menghasilkan kesepakatan untuk menggelar Perjanjian Renville. Kemudian yang kedua adalah mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar. Indonesia kemudian diakui kemerdekaannya oleh PBB dan negara-negara anggotanya. Indonesia juga resmi menjadi anggota PBB setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda melalui hasil Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda pada tanggal 3 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi lewat perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Sebelum konferensi ini, berlangsungnya 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Linggarjati tahun 1947, Perjanjian Renville 1948, dan Rumroyen 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949 yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, Konferensi Meja Bundar
Indonesia diwakili oleh Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai ketua, Mr. Muhammad Rum, Profesor Dr. Supomo, Dr. Jilemena, Mr. Ali Sostromizoyo, Insinyur Juanda, Kolonel TB Simatupang, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, dan Mr. Abdul Karim. Adapun konferensi meja bundar menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat kecuali Papua bagian barat. Kemudian dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan monarki Belanda sebagai kepala negara. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Sesuai hasil KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris. Upacara pengakuan kedaulatan dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag dan Yogyakarta secara bersamaan. Itulah tadi video pembelajaran kita yang berkaitan dengan respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi Bapak simpulkan sedikit bahwa ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, maka Indonesia berusaha untuk menarik simpati ataupun dukungan dari negara-negara dunia internasional. Kemudian puncaknya adalah kemerdekaan Indonesia itu diakui oleh seluruh dunia internasional dengan dilakukannya konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Dan secara resmi setelah dilakukannya konferensi meja bundar, maka seluruh dunia internasional mengakui kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, ketika ada nanti hal-hal yang kurang jelas ataupun yang ingin kita diskusikan terhadap materi hari ini, maka mari kita diskusikan nanti di Discord dengan baik. Untuk itu Bapak ucapkan selamat pagi, semoga tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih dan salam jas merah.